Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Dimuliakanlah Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, ia diantar kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui renungan kita hari ini, yaitu bagaimana kita melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, Yesus menggambarkan dua kehidupan yang sangat kontras. Orang yang kaya hidup dalam kemewahan, berpesta setiap hari, sementara Lazarus seorang miskin yang penuh luka, hanya bisa berbaring di depan pintu rumah orang kaya, berharap mendapatkan sisa makanan. Setelah mereka meninggal, nasib mereka terbalik. Lazarus dihibur dan di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya menderita di alam maut. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui renungan kita hari ini mengajak kita semua untuk bertanya, apakah kita sudah melihat orang-orang di sekitar kita dengan hati kita? Orang kaya dalam kisah ini bukanlah seseorang yang jahat secara langsung. Dia tidak mengusir Lazarus, tidak menyiksanya, tetapi juga tidak peduli kepadanya. Dia melihat Lazarus setiap hari, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu untuk menolongnya. Inilah sikap yang sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena kita tidak tahu bahwa orang yang membutuhkan, tetapi karena kita memilih untuk tidak mau peduli. Saudara seiman dalam Kristus, Yesus mengingatkan kita bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang salah, tetapi sikap terhadapnya yang menentukan nasib kita. Jika kita hanya fokus pada diri kita sendiri tanpa peduli pada sesama, kita kehilangan kesempatan untuk mengalami kasih Allah yang sejati.
Lalu bagaimana kita bisa menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah peka terhadap penderitaan orang lain. Banyak Lazarus di sekitar kita yang kesepian, yang mengalami kesulitan ekonomi atau yang membutuhkan perhatian. Mari kita belajar untuk lebih peduli, bertindak dengan kasih, jangan menunda untuk berbuat baik. Jika kita bisa berbagi rezeki, waktu, atau tenaga, lakukanlah sekarang, gak usah menunggu nanti lagi. Yang ketiga adalah menyadari bahwa hidup ini sementara. Orang kaya dalam kisah ini baru sadar ketika sudah semuanya terlambat. Untuk itu mari kita ingat bahwa kesempatan untuk berbuat baik ada sekarang, bukan nanti. Semoga kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Jangan sampai kita menjadi seperti orang kaya yang terlambat menyadari arti kehidupan yang sejati. Demikianlah permohonan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang berkasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk melakukan segala sesuatu dengan hati kami. Semoga dengan firman-Mu ini kami sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.